Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan lagi materi polinomial. Kemarin udah sampai nilai polinomial dengan cara skema Horner ya. Nah, hari ini kita masuk ke pembagian polinomial. Kita mulai aja ya. Jadi pembagian polinomial, yang waktu awal pertemuan Ibu bilang kalau operasi polinomial itu sebetulnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Cuman di awal Ibu bahasnya baru penjumlahan, pengurangan, sama perkalian aja. Pembagian ada nanti subbab khususnya ya. Jadi untuk pembagian polinomial itu nanti dibagi jadi dua. Ada cara bersusun sama nanti ada cara Horner. Kita bahas dulu yang cara bersusun ya. Cara bersusun sebetulnya kayak apa ya, materi SD apa SMP gitu. Cuman ya ini lebih next levelnya lah gitu ya. Supaya lebih jelas kita ke contoh aja ya. Ibu tulis dulu biar menghemat waktu. Oke, ini udah ditulis sama Ibu. Sekarang katanya contohnya, tentukan hasil bagi dan sisa dari 2x pangkat 3 minus 3x kuadrat tambah x tambah 6 dibagi x plus 2. Bu, hasil bagi dan sisa teh apa? Belum dibahas. Oke, sambil ngerjain nanti Bu kasih tahu mana hasil bagi, mana sisa ya. Kita pakai cara pertama dulu, pakai cara bersusun. Gimana cara bersusun teh Bu? Gini, yang ini teh ringan. Nah, kita tulis 2x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah x tambah 6 dibagi, di sini tulisnya x plus 2. Gitu ya. Sekarang kerjain dulu. 2x pangkat 3 dibagi x. 2x pangkat 3 dibagi x. Ini x pangkat 1, yang ini coret 1, sisa pangkat 2, ya enggak? Gitu ya, gampang. Jadi 2x pangkat 2, kita tulis 2x pangkat 2. Sekarang kaliin sama yang ini, 2x pangkat 2 kaliin x nanti dapat 2x pangkat 3. 2x pangkat 2 kaliin 2 nanti dapat 4x kuadrat. Di sini diapain? Dikurang. Yang 2x pangkat 3 jelas dia habis ya, tinggal sisa min 3 dikurangi 4. Utang 3 dikurangi 4. Utang 3 kayak utang 3, utang lagi 4. Utang berapa? Utang 7 ya, min 7x kuadrat. Yang ini mau ditulis boleh atau mau nanti juga nggak apa-apa. Min 7x kuadrat kita bagi x dulu aja ya. Min 7x kuadrat bagi x dapat berapa tuh? Min 7x kuadrat dibagi x. Ini x nya pangkat 1, kita coret 1. Tinggal sisa berapa? Min 7x ya. Tulis di sini, min 7x. Sekarang balikin lagi, min 7x kali x. Tulis di sini, min 7x kuadrat. Min 7x kali 2 minus 14x. Ya enggak? Si x yang ini baru kita turunin. Tulis di sini. Tambah x. Nanti dikurang. Min 7 dikurangi min 7 jelas ini juga habis ya. X dikurangi min 14x. X dikurangi min 14x. Min kali min jadi plus ya enggak? X tambah 14 jadi berapa? Jadi 15x. Gitu kan? 15x dibagi x berapa? 15 bagi x itu positif 15 ya. Sama kayak tadi, kalian lagi sekarang. 15 kali x itu 15x. 15 kali 2 itu 36. Yang ini baru kita turunin, tambah 6. Ya, sesuaikan. Kalau di sininya plus, plus. Kalau di sini juga plus, ya udah tulis lagi gitu. Kalau misalnya nanti di sininya kurang, ya nanti juga di sininya kurang ya. Tapi karena soalnya seperti ini, ya udah ngikutin aja. Habis dari sini tinggal dikurangin lagi. 15 kurangi 15 habis, 6 kurangi 30. 6 kurangi 30 berapa? Minus 24. Bu, yang ditanya hasil bagi sama sisa. Oke, hasil bagi itu yang mana? Ini hasil bagi. Yang di atas itu namanya hasil bagi. Hasil baginya 2x kuadrat min 7x tambah 15. Atau biasanya nulisnya hx. Sama dengan 2x kuadrat min 7x tambah 15. Sisa tuh yang ini, yang di bawah. Sisanya itu minus 24 ya. X plus 2 apa Bu? X plus 2 ini biasanya disebutnya pembagi ya. Si 2x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah x tambah 6 itu biasanya ya disebutnya polinomnya. Jadi polinom itu biasanya terdiri dari hasil bagi sama sisa. Hasil baginya nanti dikali pembagi tambah sisanya, kayak gitu. Tapi nanti itu mah pas belajar teorema sisa. Sekarang mah kayak gini aja dulu. Kalau hasil bagi itu biasanya simbolnya hx, yang di atas letaknya kalau dia pakai cara bersusun, sisa itu yang di bawah. Nah,
Nah, nanti yang cara Horner akan jauh lebih mudah. Oke, Ibu hapus dulu. Kita lanjut ke cara Horner ya. Oke, sekarang kita lanjutin ke cara yang kedua, yaitu cara Horner. Soalnya masih sama kayak yang tadi sebelumnya. Tentukan hasil bagi dan sisa dari ini. Tapi kita pengennya pakai cara Horner. Gimana? Oke, tadi gimana? Yang tadi mah cara bersusun ya. Kalau yang cara Horner itu yang minggu lalu. Jadi cara Horner itu kita bikin kayak gini, masih ingat? Terus kita lihat X-nya itu pangkat tertingginya pangkat 3, kemudian pangkat 2, pangkat 1. Udah berurutan ya, jadi kita cukup tuliskan koefisiennya aja. Berarti nanti di sini tulis 2, kemudian min 3. Habis itu 1 sama 6. Di sini tutup. Nah, buat di sini angkanya itu dari yang ini. Tapi hati-hati. Di sini kan X plus 2. Dari sini kalau misalnya nanti bentuk soalnya seperti ini, kalau kita mau cari pakai cara Horner, si pembaginya, ini kan namanya pembagi ya, pembaginya itu kita bikin sama dengan 0. Jadi nanti X plus 2 sama dengan 0, nanti kita dapat X nya berapa? Minus 2. Jadi nanti yang ini, si min 2 ini yang kita tulis di sini ya. Jadi nanti min 2, yang ini nanti tanda plus, jangan lupa. 2-nya turunin seperti biasa. 2 kali min 2 itu berapa? Min 4 ya. Min 3 tambah min 4, min 7. Min 7 kali min 2 itu 14. 1 tambah 14 itu 15. 15 kali min 2 itu min 30 ya. 6 tambah min 30 berapa tuh? Minus 24. Oke, ini kalau dia di cara Horner, di pembagian polinomial, ini tuh namanya sisa. Kemudian yang ini itu namanya hasil bagi. Sama nggak kayak yang tadi kita dapat pakai cara bersusun? Sama ya, udah Ibu hapus, cek lagi aja lah sama kalian. Udah ditulis sebelumnya pasti. Sisanya itu tadi yang sebelumnya juga sama-sama minus 24, terus yang ini mah ini sama gitu Bu. Oke, kita lihat. Kalau misalnya dia pakai cara Horner, si polinomnya berapa nih X-nya? X-nya pangkat 3, pangkat tertingginya itu. Terus kita lihat pembaginya. Oh, di sini dia pembaginya pangkat 1. Nanti di hasil baginya itu si pangkatnya itu berkurang 1 dari polinom yang awal. Kalau polinom awalnya itu pangkat 3, nanti di hasil baginya dia jadi berkurang 1. Jadi pangkat berapa? Pangkat 2 ya. Berarti ini 2 itu dia koefisien dari X pangkat 2. Kemudian berurutan ya, min 7 X pangkat 1 ditambah 15. Sama nggak kayak yang tadi? Sama ya, hasil baginya segini, sisanya juga segini. Kalau misalnya mau ditulis sama kalian, Bu aku mau nulisnya kayak gini, HX sama dengan 2X kuadrat min 7X plus 15 gitu ya. Nah, sama sisanya itu minus 24. Boleh kayak gini ya, HX SX sama kayak yang tadi cara satu, yang cara bersusun. Terserah, Bu aku mah lebih suka pakai cara bersusun, silahkan. Bu aku mah lebih suka pakai cara Horner, boleh banget. Tapi Ibu bakal minta kalian buat pakai cara ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang soalnya itu gak bisa pakai cara Horner, mau gak mau cara bersusun juga harus bisa. Emang ada gitu Bu yang gak bisa pakai cara Horner? Ada, nanti Ibu kasih lihat contohnya ya. Ini Ibu hapus dulu, kita masuk ke contoh berikutnya. Oke, kita masuk ke contoh 3 ya. Jadi yang tadi yang awal itu contoh 1, kemudian contoh 2, sekarang kita masuk ke contoh 3. Tentukan hasil bagi dan sisa dari 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 5x dibagi 2x min 1. Nah, gimana nih? Ini boleh pakai cara bersusun, atau kalian, Bu aku mau udah jago mau pakai cara Horner aja, boleh banget ya. Kita pakai cara Horner aja dulu ya. Jadi kalau pakai Horner seperti biasa, kita bikin yang seperti ini. Kita lihat pangkat tertingginya pangkat berapa? Pangkat 4. Kemudian ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Konstantanya ada nggak? Nggak ada ya. Ingat harus berurutan dari pangkat tertinggi sampai yang konstanta. Jadi karena di sini konstantanya nggak ada, kalau kita tuliskan koefisiennya aja,
berurutan dari yang terbesar itu berarti jadi 2, kemudian 3, 4, 5. Karena konstantanya nggak ada, kita tuliskan 0 ya, gitu. Kemudian yang ini kita tutup, terus ini dibagi sama 2x min 1. Ingat contoh yang sebelumnya, kalau pembagian pakai cara Horner, si pembaginya ini kita bikin sama dengan 0 ya. Nanti kita punya 2x sama dengan 1, x-nya berapa? Setengah. Nanti setengahnya taruh di sini, di sininya jangan lupa tanda plus, gitu ya. Kemudian seperti biasa, 2-nya kita turunin. 2 kali setengah, berapa tuh? 1 ya. Tambah 3, jadi 4. 4 dikali setengah, itu 2. Ditambah 4, jadi 6. 6 kaliin setengah, jadi 3. Ditambah 5, 8. Ya enggak, 8 kaliin setengah itu jadi 4. 0 tambah 4 itu 4. Ini jadi sisanya. Nah, Bu, hasil baginya yang ini dong, langsung, ya enggak? Soalnya yang tadi contoh sebelumnya juga langsung. Ini teh jadi hasil baginya. Terus kalau di sininya dia pangkat 4, terus karena di sininya pembaginya pangkat 1, berarti nanti hasil baginya pangkat tertingginya jadi berkurang 1. Yang tadinya 4 kurangin 1 berarti jadi pangkat 3. Hati-hati. Kalau nanti, nih lihat ya, di depan nilai X-nya itu 2, mau 2, mau 3, mau 4, itu nanti pas yang di hasil baginya, ini harus dibagi sama nilai yang di depan X pembaginya. Karena yang pembaginya ini nilai X-nya itu, atau di depan nilai X-nya itu dia 2, berarti kita harus bagi sama 2 si hasil baginya. Ya, hati-hati. Jadi, Bu, yang tadi geningan nggak dibagi. Ya kan tadi mah X plus 2, yang di depan nilai X-nya berapa? 1. Jadi kalau dibagi 1 mah nggak ngaruh apa-apa ya, tetap yang tadi. Sementara yang ini, di depan nilai X-nya itu nilainya 2, jadi harus kita bagi 2. Nanti kalau misalnya ngomong soal di depannya 3, 4, atau bahkan 10, jangan lupa dibagi 10 ya. Oke, sekarang kita bagi dulu semuanya. 2 bagi 2 dapat berapa tuh? Dapat 1 ya. 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Berarti kalau kita mau nuliskan HX-nya itu, tadi di awal udah bilang, dia jadi berkurang 1, jadi X pangkat 3 ya. Nanti kita punya, karena koefisiennya 1, ini jadi X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Ini hasil baginya. Sisanya yang ini, SX sama dengan 4. Bu, aku mah asal nggak percaya, mau ngecek Bu pakai cara bersusun boleh? Kita cek ya pakai cara bersusun. Oke, nih udah Ibu tuliskan. Kita mau pakai cara bersusun. Caranya sama kayak cara bersusun tuh yang sebelumnya ya, contoh sebelumnya. Berarti nanti jadi gini, 2x pangkat 4 dibagi 2x. Sok berapa? 2x pangkat 4 dibagi 2x. 2-nya coret-coret, x pangkat 4 bagi x, jadi x pangkat 3. Ya enggak? X pangkat 3 kali 2x, jadi 2x pangkat 4. X pangkat 3 kali min 1, jadi min x pangkat 3. Dikurang ya. 2x pangkat 4 kurangi 2x pangkat 4, jelas ini habis. 3x pangkat 3 dikurangi min x pangkat 3. 3 min Bu, naon sih? Nah, maksudnya 3 min tuh gini, 3 dikurangi min, berarti kan min kali min jadi plus, ya enggak? Berarti nanti jadi positif 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 dibagi 2x. 4x pangkat 3 dibagi 2x. 4 bagi 2, 2x pangkat 3 bagi x pangkat 2. Berarti nanti di sini jadi tambah x. Kurang 2, Bu. Iya. Tambah 2x kuadrat, gitu ya. Nanti 2x kuadrat dikali 2x. 2x kuadrat kali 2x jadi 4x pangkat 3, ya enggak? 2x kuadrat kali min 1 jadi minus 2x kuadrat. Yang ini kita tulis lagi, tambah 4x kuadrat. Sesuaikan sama yang atasnya ya, karena di atasnya 4x kuadrat kita tulis lagi. Dikurang, jangan lupa. Yang ini jelas habis, 4 dikurangi minus 2. Berapa tuh? 4 kurangi minus 2. 4 min 2 jadi positif ya. Jadi positif 6x kuadrat. 6x kuadrat dibagi 2x. 6x kuadrat bagi 2x. Nah, 6 bagi 2, 3x kuadrat bagi x, 3x. Ya enggak? Nanti tulis di sini tambah 3x. Yang ini kita hapus.
Kemudian 3x kali 2x itu jadi 6x kuadrat. 3x kali min 1 dia jadi min 3x. Si 5x ini kita tulis lagi 5x dikurang 6x kuadrat kurangi 6x kuadrat habis 5x kurangi min 3x. 5 min 3 jadi positif 8x. 8x dibagi 2x berapa? 8 bagi 2 4 ya. 4 kali 2x itu 8x. Bu, udah nggak ada lagi angkanya, ya udah tulis aja 0 gitu ya. Yang ini karena tadi udah 4 kali 2x nya 8x. 4 kali min 1 nya berapa? 4 kali min 1 itu min 4. Dikurang ya. 0 dikurangi min 4. 0 dikurangi min 4. Min kali min jadi plus. Ini nanti jadi 0 tambah 4. Berapa hasilnya? 4. Ingat, yang ini tuh kalau di atas dia apa? Hasil bagi. Yang di bawah ini sisa. Sama nggak? Sisanya 4. Hasil baginya x pangkat 2 tambah 2x kuadrat tambah 3x tambah 4. Lebih gampang mana? Ini ya, jelas. Ini mah kalau kurang teliti bisa jadi salah. Jadi ibu sangat merekomendasikan untuk sangat bisa ngerjain pakai Horner. Tapi yang ini juga basicnya juga harus bisa ya. Ini contoh 3. Kita masih ada 2 contoh lagi. Jadi tunggu sebentar ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh 4. Dia soalnya tentukan hasil bagi dan sisa dari 2x pangkat 4 min 2x kuadrat min 7 dibagi x kuadrat tambah x kurangi 6. Bu, nah tiba-tiba pembaginya jadi pangkat 2, nggak apa-apa ya. Gampang ini mah. Diapain? Nah, kalau nanti kalian nemu soalnya dia dalam pangkat 2, nih ini kan dia pangkat 2 ya. Jangan lupa buat difaktorin dulu. Kita faktorin dulu ya. Langkah pertama faktorin. Jadi nanti si pembaginya seperti biasa. Kalau pembagi kita harus bikin dia sama dengan 0 ya. Yang sebelum-sebelumnya juga sama, dibikin sama dengan 0. X kuadrat tambah X kurangi 6 sama dengan 0. Kita cari bilangan yang kalau dikali dia jadi minus 6, tapi kalau dijumlahin dia jadi 1. Perkalian 6 tuh berarti 3 sama 2 ya. Karena negatif, berarti negatifnya di mana nih supaya kalau dijumlahin hasilnya 1? Di 2 ya. Nanti kita punya x plus 3 dikali x min 2 sama dengan 0. Oke, dari sini kita dapat, anggaplah si x plus 3 ini. Oke, ada iklan dulu, nggak apa-apa. Si x plus 3 ini kita bikin dia jadi P1. X min 2 ini jadi P2. Bu, P1 P2 teh apa? P1 itu pembagi 1 atau pembagi yang pertama, P2 itu pembagi yang kedua. Karena si pembaginya dia pangkat 2, jadi otomatis ada 2 ya. Dari sini kita punya, oh x plus 3-nya sama dengan 0, nanti dapat x-nya min 3. Terus dari sini kita punya x min 2 sama dengan 0, dapat x-nya 2. Habis dari sini diapain Bu? Pakai Horner, tetap pakai Horner. Jadi nanti seperti biasa, kita lihat, dia pangkat tertingginya pangkat berapa? Pangkat 4 ya, kemudian tiba-tiba jadi pangkat 2, terus konstanta. Berarti ada koefisien yang nggak ada. Yang nggak adanya pangkat berapa aja? Pangkat x pangkat 3 sama yang x pangkat 1. Ya nggak, berarti nanti kita kalau nulisin yang x pangkat 4 aja dulu ya, berurutan. Dia itu koefisiennya 2. Yang x pangkat 3 ada nggak? Nggak ada ya, berarti jadi 0. Pangkat 2-nya ada, minus 2. X pangkat 1-nya nggak ada, berarti 0. Konstantanya atau si X pangkat 0-nya, ya ini ya, X pangkat 0 itu berarti konstanta. Dia minus 7. Kita kerjain dulu, atau kita bagi dulu sama P1. Ya, berarti sama min 3 dulu nih di sini. Yang ini kita tutup. Oke? Jangan lupa tanda tambah. Gimana caranya? Turunin dulu ya. 2-nya turunin, 2 kali min 3 itu minus 6, tambah 0, jadi minus 6 tetap, min 6 kali min 3, positif 18 ya. Min 2 tambah 18, utang 2 dibayar 18. Berapa tuh sisanya? Punya lebih, 16 ya. 16 kali min 3 itu min 48, ditambah 0, ya min 48. 48 kali 3, berapa tuh? 48 kali 3, 144 ya. 144 kurangi 7, 144 tambah min 7 itu nanti jadi 135. Kita tandain, oh ini tuh sisa yang pertama, kita tulisnya S1 aja. Karena tadi
pembaginya ada 2, ada min 3 sama 2. Dari sini kita bagi lagi, kita Hornerin lagi. Ya, langsung dari yang sini. Ini kita tutup, yang ini tetap tambah, cuman X-nya yang kedua sekarang, yang 2 berarti. Gitu ya. Berarti nanti turunin nih 2, gitu ya. 2 kali 2 itu 4, min 6 tambah 4. Utang 6 dibayar 4, punya utang berapa lagi? Punya utang 2. Min 2 kali 2, min 4 ya. 16 tambah min 4 itu berapa? 16 tambah min 4 itu 12. 12 kali 2 itu 24. Ya enggak? Sekarang yang ini, utang 48 dibayar 24. Min 48 tambah 24 berarti minus 24. Ini tandain jadi S2. Buat tuh kalau udah gini diapain? Kalau udah gini, ingat kita kan nyari sisa. Ya enggak? Kalau hasil bagi mah udah kelihatan, hasil bagi itu yang akhir, yang ini hasil baginya. Jadi nanti HX-nya itu tadi lihat, dia polinomnya pangkat berapa? Pangkat 4 kan? Terus dibagi sama pangkat 2, 4 kurangi 2. Jadi pangkat berapa? Pangkat 2 kan? Berarti ini teh berurutan. Jadi si 2 ini teh koefisien dari X pangkat 2 min 2X tambah 12. Ini HX-nya. Ya, ini HX-nya. Bu, sisanya gimana? Ini bingung, ada S2, ada S1. Berarti ini ada caranya. Jadi kalau S itu ada S total. S total ini khusus untuk yang kalau dibaginya sama X pangkat 2. Buat nyari S-nya, sisanya itu pakai S total. Rumusnya S total itu S2 dikali pembagi pertama ditambah sisa yang pertama. S2, S2-nya mana tadi? S2-nya ini kan, minus 2, 4 dikali pembagi yang pertama. Pembagi yang pertama berapa tuh? X tambah 3, ya enggak? Ditambah sisa yang pertama. Sisa yang pertamanya itu 135. Jadi makanya kenapa di awal Ibu bilang, yuk kita tentuin mana P1 sama P2-nya. Tadi di awal kita udah tentuin X plus 3 ini jadi P1. Berarti nanti tinggal masukin ke sini. Nah, tinggal kaliin aja. Min 24 kali X, min 24 X. Min 24 kali 3. Min 24 kali 3 itu min 72 ya. Ditambah 135. Nah, nanti yang ini jadi minus 24X ya. Utang 72 dibayar 135. Kok 135? Bu, kayaknya ini salah deh, bukan 135. Coba berapa? Ya, Ibu baru nggak. 144 kurangi 7. Ujungnya aja ya yang salah. Ini harusnya 137. Berarti ini harusnya 137, yang ini juga harusnya 137. Gitu ya? Nggak masalah, karena yang ininya aja nggak ngaruh ke sini kok. Berarti harusnya sisa yang pertama itu 137. Ini juga 137. 137 kurangi 72, berapa tuh? Positif 65. Berarti nanti HX-nya ini 2X kuadrat min 2X plus 12 sama SX-nya itu ini min 24X tambah 65. Kalau misalnya masih kurang yakin, si Ibu ngerjakannya benar apa hentenya, boleh dicek pakai cara bersusun ya. Hasilnya sama nggak ini dan ini, tapi Ibu yakin hasilnya ini kok, 2X kuadrat min 2X plus 12 sama min 24X plus 65. Tadi kurang teliti ya, ini harusnya 137. Oke, bisa contoh terakhir, contoh yang kelima. Oke, contoh terakhir, contoh yang kelima. Ini soalnya tentukan hasil bagi dan sisa dari X pangkat 3 tambah 4X kuadrat min X tambah 2 dibagi X kuadrat tambah X tambah 3. Ini yang Ibu tadi bilang di awal gak bisa pakai Horner. Kenapa? Coba, ini bisa nggak difaktorin si X kuadrat tambah X tambah 3? Karena yang di contoh sebelumnya, kalau pangkat 2 itu harus difaktorin dulu kan? Kita cari ada nggak bilangan yang dikaliin 3 tapi dijumlahnya jadi 1? Nggak ada ya. Bisa nggak percaya, cek diskriminannya. Pakai B kuadrat min 4 AC. B kuadrat berarti 1 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali C nya 3. Ini nanti jadi 1 min 4 kali 1 min 4 min 4 kali 3 itu min 12. Nanti kita punya min 11. Diskriminannya negatif. Berarti ini imaginer, nggak bisa difaktorin. Nah, ini gimana caranya, Bu? Sebetulnya ada caranya, itu namanya Horner Kino ya, tapi nanti ini Ibu ajarinnya. Bisi udah ngebul sama contoh-contoh yang sebelumnya. Kalau misalnya nemu soal yang kayak gini dan belum diajarin sama Ibu pakai Horner Kino, kita pakai cara yang
biasa atau cara bersusun ya, karena kalau pakai Horner ini nggak bisa karena nggak bisa kita faktorin, jadi mending pakai cara bersusun aja. Ini sama ibu hapus dulu ya biar space-nya lebih luas. Oke, udah ibu salin sebelah sini biar space-nya lebih luas. Jadi pakai cara bersusun aja ya, karena ya tadi udah ibu jelasin cara bersusun. Oke, ini x pangkat 3 bagi x kuadrat berapa? X pangkat 3 bagi x kuadrat, ya udah jelas x ya. X kali x kuadrat dia x pangkat 3. X kali x itu x kuadrat. X kali 3 itu 3x ya. Nanti dikurang x pangkat 3 kurang x pangkat 3 habis. 4x kuadrat kurang x kuadrat itu 3x kuadrat. Ya enggak? Yang ini berapa? Min x kurangi 3x min 4x ya. Oke, sekarang 3x kuadrat dibagi x kuadrat. Positif 3 ya enggak? 3 kali x kuadrat, 3x kuadrat, 3 kali x itu 3x, 3 kali 3 itu 9. 2 yang ini turunin, plus 2. Dikurang gitu ya, 3x kuadrat kurangi 3x kuadrat, jelas dia habis. Min 4 kurangi 3, dapat min 7x. 2 kurangi 9, min 7. Berarti hasil bagi dan sisanya itu ini. Ini hasil bagi, yang ini sisa. Kalau kita tuliskan hx nya itu dia x plus 3, sisanya itu dia min 7x min 7 gitu. Bisa? Semuanya salin ya. Minggu depan mudah-mudahan ibu bisa bahas yang Horner Kino, tapi nanti disesuaikan sama kelas yang lain, takutnya kelas lain gak ngebahas yang Horner Kino. Salin materi dan contoh soalnya seperti biasa, upload ya, nggak bosan di slot Google Classroom yang udah ibu bikin. Kemudian kerjakan kuisnya, nggak lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga 5M-nya, dan mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.